Salam, selamat siang. Perkenalkan nama saya Selvi Siobe, MPM 17 13 05 10 66. Di sini saya presentasi seminar hasil saya dengan judul hubungan power tungkai dan power lengan terhadap hasil bantingan teknis sewenange pada klub judo Bandar Lampung. Baik, bab pertama pendahuluan, bab kedua tinjau pustaka, bab ketiga metode penelitian, bab keempat hasil dan pembahasan, bab kelima simpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan, poin A latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan penjelasan. Latar belakang, olahraga merupakan suatu kegiatan yang penting untuk melatih tubuh seseorang secara jasmani maupun rohani dan berguna untuk meningkatkan imunitas tubuh agar terjaga kesehatan. Olahraga digunakan sebagai sarana menuju kesehatan, sebagai sarana rekreasi, dan juga sebagai prestasi. Dengan adanya prestasi olahraga yang baik, harga diri atau martabat dari suatu bangsa akan menjadi lebih baik di mata bangsa atau negara-negara lain. Untuk mencapai hal tersebut tentu tidaklah mudah dalam meraihnya. Olahraga prestasi adalah kegiatan olahraga yang dilakukan dan dikelola secara profesional dengan tujuan untuk memperoleh prestasi optimal pada cabang-cabang olahraga. Atlet ia menekuni salah satu cabang olahraga tentu untuk meraih prestasi di berbagai tingkatan mulai dari tingkat daerah, nasional, serta internasional, mempunyai syarat memiliki tingkat kebugaran dan harus memiliki keterampilan pada salah satu cabang olahraga yang ditekuni, tentunya di atas rata-rata non-atlet. Berikut usaha pencapaian prestasi akan optimal sebenarnya bila mana ada beberapa faktor yang pencapaian prestasi olahraga yang dilatih secara aspek fisik, aspek teknik, aspek taktik, dan aspek mental. Adapun komponen dasar yang menunjang bagi atlet yaitu kekuatan atau strength, kecepatan atau speed, kelentukan atau flexibility, kelincahan, equilibrity, daya tahan, endurance, daya ledak, power, keseimbangan, balance, koordinasi, coordination, kemampuan motorik manusia yang kompleks ini dapat ditingkatkan sesuai dengan kekhususan cabang olahraga masing-masing. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan adalah kemampuan fisik dan kemampuan teknik. Salah satu faktor yang berperan dalam pencapaian prestasi adalah faktor fisik, terutama power tungkai dan power lengan. Pengertian judo menurut Ahmad 2013 adalah salah satu cabang olahraga bela diri yang berasal dari Jepang dan telah menjadi olahraga yang populer pada saat ini. Judo diciptakan oleh Prof. Jigoro Kano atau Mahaguru Jigoro Kano pada tahun 1882 dan disebut juga Nippon Denkodokan. Judo berasal dari teknik-teknik jujutsu atau Yawara yang merupakan salah satu jenis bujutsu, jenis bela diri tradisional Jepang, yaitu perkelahian tangan kosong. Jujutsu berisikan teknik-teknik seperti membanting, memetik, mencekik, mematahkan, persendian, memutar, pukulan, dan menendang. Olahraga judo merupakan olahraga kompetitif yang memberikan kesempatan bagi atlet untuk menunjukkan prestasi dan pembinaan atlet baik melalui latihan di klub-klub maupun berkumpulan lain. Kano Inkakuma dan Satus 2001 menjelaskan bahwa its aim is making the body strong, useful, and healthy while holding character through mental and moral discipline. Tujuan olahraga judo menurut Ahmad 2013 menjelaskan bahwa olahraga judo adalah untuk membina mental maupun seorang berjiwa kesatria yang disesuaikan dengan arti daripada judo itu sendiri, yaitu ju berarti kebenaran dan do berarti jalan. Ada dua sebutan bagi orang yang sedang berlatih judo, yaitu tori dan uke. Tori adalah orang yang melakukan bantingan, sedangkan uke adalah orang yang dibanting. Dan olahraga judo juga dikenal sebagai macam teknik dasar seperti membanting, mengangkat, menarik, mendorong, mencekik, atau mengunci persendian lawan. Seonange adalah bantingan bahu, salah satu dari 40 bantingan judo tradisional yang dikembangkan oleh Jigoro Kano. Teknik ini memiliki kelompok pertama, Dai Ikano, dari daftar bantingan tradisional. Gotyo Nowaja Kodokan Judo Seonange juga merupakan bagian dari 67 throw of Kodokan Judo saat ini. Ini diklasifikasi sebagai teknik tangan Tiwaja, teknik spesifik dari Morote Seonange, dua tangan Seonange, atau Eri Seoe umumnya disebut Seonange. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah penelitian adalah sebagai berikut. 1. Judo. Atlet judo pada klub judo Bandar Lampung pada saat melakukan bantingan seonange tidak dapat menahan beban dengan baik pada saat posisi dibanting maupun membanting teknis seonange. Yang kedua, atlet judo pada klub judo Bandar Lampung
tidak kuat saat melakukan banting seunangi dikarenakan power tungkai yang lemah. Ketiga, atlet judo berlamput terkala tidak bisa melakukan banting seunangi dikarenakan power lengannya lemah, karena momentum bantingannya dihasilkan atlet kurang tepat, dipengaruhi posisi tidak sempurna. Pembatasan masalah berdasarkan latar belakang masalah dapat diberikan masalah di atas, maka perlu dibatasi pembahasan masalah pada penelitian ini. Hubungan power tungkai dan power lengan terhadap bantingan teknis seunangi pada klub judo Badan Lampung. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. 1. Adakah hubungan antara poin tungkai terhadap bantingan teknis seunangi pada klub judo Bandar Lampung? Yang kedua, adakah hubungan antara power lengan terhadap bantingan teknis seunangi pada klub judo Bandar Lampung? Yang ketiga, adakah hubungan power tungkai dan power lengan terhadap bantingan teknis seunangi pada klub judo Bandar Lampung? Manfaat penelitian. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai wawasan dan masukan bagi atlet. 1. Bagi atlet meningkatkan hasil bantingan seunangi pada cabang olahraga judo. Bagi pelatih sebagai referensi untuk meningkatkan hasil bantingan seunangi. Ketiga, bagi program studi untuk mengembangkan inovasi dan pelatihan penjelasan untuk diaplikasi dalam praktik kepelatihan olahraga prestasi khususnya olahraga judo. Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah power tungkai, power lengan, dan bantingan seunangi. Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi penelitian ini ketiga hal tersebut. Penjelasan judul pertama, power tungkai menurut Harsono 2001 halaman 24. Daya ledai adalah kemampuan otot atau sekelompok otot seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimal digerakkan dalam waktu yang sependek-pendeknya atau sesingkat-singkatnya. Apabila seorang dapat memanfaatkan daya ledai otot tubuh dapat baik, maka kemampuan terbaiknya diperoleh, dan apabila semakin cepat seorang melakukan aksi daya ledai otot, maka hasilnya juga cukup baik. Power lengan. Power merupakan suatu unsur kondisi fisik yang dibutuhkan hampir pada setiap cabang olahraga. Karena dengan memiliki power yang bagus, maka seorang mudah dan penguasaan teknik dan suatu cabang olahraga. Power merupakan produk kekuatan dan kecepatan. Power adalah kemampuan otot untuk menggerakkan kekuatan maksimal dalam waktu yang singkat. Harsono 2001 halaman 24. Pengertian seunangi. Seunangi adalah bantingan bahu, salah satu dari 40 bantingan judo tradisional dikembangkan oleh Jikiro Kano. Teknik ini memiliki lomba pertama dari Dai Ikkyo, daftar bantingan tradisional Hogoyo no wajah. Kodokan judo seunangi juga merupakan bagian dari 67 throw of kodokan judo. Saat ini diklasifikasi sebagai teknik tangan dewasa. Teknik spesifik dari Morote seunangi dua tangan seunangi atau eri seunangi umumnya disebut seunangi. Aspek teknik yang diklasifikasi ini adalah bahwa Tori yang mengeksekusi teknik mengembang dengan kedua tangan sebagai lawan dari Ippon seunangi, di mana hanya satu tangan yang tetap mencengkeram, sementara slide lain di bawah Uke yang menerima teknik di ketiak. Bab kedua, tinjau pustaka. Poin A, pendidikan olahraga. Poin B, olahraga menuju prestasi. Poin C, pembinaan olahraga prestasi. D, unsur-unsur pendukung prestasi. E, belajar gerak. F, hakikat judo. G, teknik dasar bantingan seunangi. H, pengertian power tungkai. I, power lengan. J, kerangka berpikir. K, hipotesis. Kajian teori. A, pengertian olahraga. Sebelum jauh membahas tentang pendidikan olahraga, alangkah baiknya bahas dulu tentang pengertian pendidikan dan tujuan pendidikan. Berikut pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, kegamaran, pengendalian kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukannya diri masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Jebas dalam buku Herman Tarigan 2010 halaman 10, pendidikan jasmani adalah suatu proses melalui aktivitas jasmani yang dengan keseluruhannya menggunakan mereka aktivitas yang mengembangkan fitness, fungsi olahraga tubuh, kontrol neuromuskuler, kekuatan intelektual, dan pengendalian emosi. Kalik Motor 2003, pengertian olahraga adalah proses sistematis yang berupa segala kegiatan atau usaha dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmani dan rohani seorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dan bentuk permainan kemenangan protos puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seluruhnya yang berkualitas. Jadi beberapa pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang membuat aktivitas jasmani direncanakan secara sistematik untuk meningkatkan individu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Prestasi. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina, mengembangkan olahraga secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor
3 tahun 2006 tentang sistem olahraga nasional dijelaskan bahwa pembinaan olahraga nasional tidak terlepas dari pendidikan. Sementara pasal 27 ayat 4 menyatakan bahwa pembinaan yang mengembangkan olahraga prestasi dengan memberdayakan kekumpulan olahraga menumpuk kembangkan pembinaan olahraga bersifat nasional dan daerah serta menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan. Menurut Lutan 2000 sistem dua pembinaan olahraga prestasi tidak bisa diabaikan bahwa untuk mencapai hasil yang maksimal dari suatu performa yang diperlukan adanya sistem pembinaan olahraga nasional yang meliputi 10 pilar kebijakan antara lain. 1. Dukungan dana atau finansial. Yang kedua, lembaga olahraga terdiri dari struktur isi kebijakan olahraga terpadu. Yang ketiga, permasalahan atau partisipasi. Yang keempat, pembinaan prestasi atau promosi dan identifikasi bakat. Yang kelima, elit atau prestasi top, sistem penghargaan dalam rasa aman. Yang kedua, fasilitas latihan. Yang ketujuh, pengadaan dan pengembangan pelatih. Yang ke-8, kompetisi nasional. Yang ke-9, riset. 10, lingkungan media dan sponsor. Menurut Kamiso 2006, pola pembinaan dengan menggunakan sistem bertahap. Keterampilan gerak dapat mulai diperbagi dari gerakan yang besar sampai gerakan yang sulit terpadu. Kecenderungan perkembangan dari yang sederhana menuju perkembangan yang kompleks, dari perkembangan yang kasar sampai halus untuk meningkatkan pembinaan kualitas menjadi lebih daya bersaing tinggi sehingga dapat mencapai prestasi yang diinginkan. Yang dipersiapkan untuk semua event atau kejuaraan yang bergengsi perlu digunakan sistem piramida yang kompeten terdiri dari permasalahan, pembibitan, dan peningkatan prestasi seperti gambar di bawah ini. Prestasi, pembinaan, dan penghasil. C. Pembinaan olahraga prestasi. Tidak bisa instan, tetap kontinu, berjenjang, berkelanjutan akan mendapatkan prestasi emas. Faktor-faktor yang dipengaruhi keberhasilan pembinaan dalam olahraga. 1. Tersedianya atlet potensial, talenta atlet yang mencukupi. Yang kedua, tersedianya pelatih profesional dan dapat menerapkan iptek. Tersedianya secara prasarana dan kelengkapan olahraga yang mencukupi. 4. Adanya program yang berjenjang dan berkelanjutan ditunjang dengan adanya anggaran yang mencukupi dan hubungan yang baik antara semua pihak, atlet, pelatih, pembinaan, pengurus, pemprov, KONI, dan pemerintah. Yang kedua, perlu adanya tes dan pengukuran kondisi kesehatan fisik dan psikologis atlet secara periodik. Dan peralatan, bakat, kemampuan atlet, motivasi, pertandingan, hasil-hasil riset, itu semua kualitas latihan. Sarana latihan. 1. Perkembangan multilateral. Yang kedua, perkembangan fisik khusus cabur. Yang ketiga, faktor teknik. 4. Faktor taktik. 5. Aspek psikologis. Yang ke-6, faktor kesehatan. Yang ke-7, pencegahan cedera. Unsur-unsur pendukung prestasi. Pertama, ada 4 aspek. Pertama, teknik, fisik, taktik, mental. Pertama yaitu teknik. Ada dalam olahraga akan terdapat gerakan-gerakan tertentu yang hanya bisa dilakukan dengan teknik yang benar. Contohnya dalam olahraga lompat tinggi, untuk dapat melewati galah diperlukan teknik melompat sehingga menjadi ketinggian tertentu dan teknik melekuk tubuh sehingga galah dapat dilewati. Yang kedua, fisik. Dalam hampir setiap bentuk olahraga terdapat gerakan-gerakan tubuh yang dilakukan secara berulang yang tentunya jika dilakukan dengan cara yang benar akan memberikan manfaat yang besar bagi kesehatan. Tetapi sebaiknya jika ada melakukan salah akan mengakibatkan cedera, seperti contoh untuk melakukan kegiatan olahraga tanpa melakukan pemanasan. Yang ketiga, taktik. Dalam jenis olahraga yang berbentuk pertandingan atau kompetisi dibutuhkan kecerdikan dalam penyusunan strategi yang dapat melatih kita untuk berpikir sebagaimana cara mengalahkan lawan. Yang keempat, mental. Dalam olahraga terdapat pembelajaran mental seperti bagaimana untuk berjuang sampai akhir pertandingan, mengatasi egois dan kerjasama dalam tim, belajar untuk berlapang dada dalam menerima kekalahan, dan belajar untuk tidak mudah berputus asa. Poin E, belajar gerak. Pertama, belajar gerak. Dalam bukunya Tarigan Herman 2019 halaman 25, belajar yang mewujudkan melalui respon muskular dan ekspresikan dalam bentuk gerak. Dalam belajar gerak yang dipelajari adalah pola-pola gerak keterampilan tertentu, misalnya gerakan-gerakan keterampilan olahraga. Yang kedua, ranah gerak. Kata ranah adalah terjemahan dari kata domain yang bisa diartikan bagaimana unsur gerak tubuh merupakan salah satu kemampuan manusia bisa diklasifikasi menjadi beberapa macam. Hanicha J. Harrow tahun 1972 membedakan gerakan tubuh manusia menjadi 6 klasifikasi, yaitu 1. Gerak refleks. Gerak refleks adalah respon gerak atau aksi yang terjadi tanpa kemauan sadar yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. Yang kedua, gerakan dasar fundamental. Gerakan fundamental adalah gerakan-gerakan yang dapat berkembang sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat
kematangan pada anak-anak. Yang ketiga, kemampuan perseptual. Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh organ indera. Yang keempat, kemampuan fisik. Kemampuan fisik adalah kemampuan untuk memfungsikan sistem organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak tubuh, daya tahan, kekuatan, daya ledak, kelincahan, kecepatan, kelentukan, koordinasi, keseimbangan, ketetapan, dan kecepatan reaksi. Yang kelima, keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah gerak yang mengikuti pola bentuk tertentu, memerlukan koordinasi, kontrol sebagian atau seluruh tubuh yang dapat dilakukan melalui proses belajar. 6. Komunikasi non-diskursif. Komunikasi non-diskursif adalah komunikasi yang dilakukan melalui perilaku gerak tubuh. Pendidikan jasmani yang ideal, tahapan belajar adalah satu, tahapan kognitif. Pada tahapan ini, guru setiap akan mulai mengajarkan suatu keterampilan gerak pertama kalian harus dilakukan dalam memberikan informasi untuk menenangkan konsep-konsep dan apa yang akan dipelajari oleh siswa dengan belajar baik. Setelah siswa memperoleh informasi tentang apa yang mengapa dan bagaimana cara melakukan aktivitas gerak yang akan dipelajari, diharapkan di dalam bentuk siswa telah terbentuk motor plan, yaitu keterampilan intelektual dalam merencanakan secara melakukan keterampilan gerak. Yang kedua, tahapan asosiatif, fiksasi. Pada tahapan ini siswa mulai memperhatikan gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui dan pahami. Sebelumnya tahapan ini juga sering disebut sebagai tahapan latihan. Pada tahapan latihan ini siswa diharapkan mampu memperhatikan apa yang hendak dikuasai dengan cara mengulang-ulang sesuai dengan karakteristik gerak yang dipelajari. Yang ketiga, tahapan otomatis. Tahapan ini siswa dapat melakukan itu secara terampil, artinya siswa dapat merespons secara cepat dan tepat terhadap apa yang ditugaskan oleh guru dilakukan. Klasifikasi gerak. Gerak refleks, gerak dasar, kemampuan perseptual, kemampuan fisik, keterampilan, komunikasi diskursif. F. Hakikat judo. Pengertian judo menurut Ahmad 2013 adalah salah satu cabang olahraga bela diri yang berasal dari Jepang yang telah menjadi olahraga yang populer pada saat ini. Judo diciptakan oleh Prof. Jigoro Kano atau Mahaguru Jigoro Kano pada tahun 1882 yang disebut juga Nippon Kodokan. Judo berasal dari teknik Jujutsu atau Yawara yang merupakan salah satu jenis Bujutsu, seni bela diri tradisional Jepang yang berkelahian tangan kosong. Jujutsu berisi teknik seperti membanting, mencekik, mematahkan, persendian, memutar pukul, dan menendang. Ada beberapa teknik bantingan dalam judo yang harus dipelajari oleh pejudo. Teknik bantingan judo yaitu satu, Tewasa, teknik melempar atau membanting dengan tangan lengan. Yang kedua, Koshiwasa, teknik melempar atau membanting dengan panggul. Yang ketiga, Ashiwasa, teknik melempar atau membanting dengan kaki paha. Yang keempat, Sutemiwasa, teknik melempar atau membanting dengan menjatuhkan diri. Yang kelima, Gyoko Sutemiwasa, teknik melempar atau membanting dengan sambil menjatuhkan diri ke samping bagi remaja berumur di bawah 16 tahun adalah sebagai berikut. Satu, Kyo sabuk berwarna kuning. Yang kedua, Kyo 4, sabuk warna orange. Q3 sabuk warna hijau, Q2 sabuk warna biru, Q1 sabuk warna coklat. Bagi taruna putra berumur 16-20 tahun dan putri 16-19 tahun dan dewasa senior adalah 1 Q5 sampai dengan Q4 sabuk berwarna biru, 2 Q3 sampai dengan Q1 sabuk berwarna coklat, dan 1 sampai dengan 5 sabuk warna hitam, 4 dan 10 sabuk warna merah atau hitam. Teknik dasar bantingan seonange bela diri. Seonange adalah teknik bantingan melalui pundak, shoulder throw, untuk melakukan hilangkan terlebih dahulu keseimbangan badan uke ke depan atau seron dan pukul uke dengan punggul tori, kemudian dilempari uke melalui pundak. Teknik dasar bantingan seonange bela diri judo. Pertama, sikap pegangan kanan yang biasa. Yang kedua, tori melakukan dengan kaki kiri sambil mendorong uke dengan kekuatan tangan sehingga uke akan melangkahkan mundur dengan kaki kanan, kemudian tori melangkah maju dan lagi dan kaki kanan sambil mendorong sehingga uke akan mundur dan dengan kaki kirinya seperti gambar di gambar entong kaki sehingga kedua kaki paralel dengan kedua kaki uke, lutut ditekuk agar badan tor lebih rendah dari uke sehingga tori mudah memikul uke pada punggung seperti gambar 7. 4 dan untuk gambar 8, pada waktu akan melakukan lutut ditegakkan dan ditarik uke sambil memutuskan badan ke depan dan tarik uke ke belakang dengan kedua tangan. Ke-6, gambar ke-9, uke dan melayang melalui pundak tori dan terlempar di depan. Poin H, pengertian power tungkai. Daya ledak dalam olahraga sebagai salah satu komponen yang harus dimiliki sebagai cabang olahraga karena itu hal berkaitan dengan hasil seluruh unjuk kerja yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok secara melakukan aktivitas olahraga di mana komponen ini sangat membutuhkan sebagai cabang olahraga. Daya ledak adalah suatu kemampuan seorang atlet untuk mengatasi suatu hambatan dengan kecepatan kontraksi yang tinggi. Menurut Arsono 2001 halaman 24, daya ledak adalah kemampuan otot atau sekelompok otot seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimal yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendek karena sesingkat-singkatnya. Daya ledak power merupakan gabungan dari kedua komponen yaitu kekuatan, kecepatan, di mana kekuatan cepatan dikerahkan maksimal dalam bentuk yang sangat cepat dan singkat.
Faktor yang mempengaruhi daya ledak dilakukan dalam kelompatan tinggi bertujuan agar hasil lompatan yang didapat baik. Hasil tersebut juga berpengaruh dalam lompatan tinggi. Namun dalam menggunakan daya ledak juga ada hal yang harus diperhatikan agar pelaksanaan berjalan baik. Batasan untuk tungkai beserta ototnya merupakan olahraga yang sangat dominan dan pergerakannya olahraga tulang terkuat dari terpanjang adalah tulang tungkai. Tulang tungkai merupakan tulang anggota gerak bawah tulang ini juga sebagai penopang tubuh saat melakukan aktivitas. Menurut Fact 2007 halaman 80, anggota tubuh bawah adalah paha, kaki bagian bawah, dan kaki membentuk anggota tubuh bawah. Tulang-tulang anggota tubuh bawah lebih besar daripada kuat daripada anggota tubuh atas karena anggota tubuh bawah harus mendukung seluruh beban tubuh ketika berjalan, berlari, dan berlompat. Otot dalam lompat tinggi berperan sebagai alat penggerak tulang agar reaksi tulang dapat menghasilkan gerakan konstan sehingga hasil lari awalan sehingga mendarat di matras pun memuaskan hasil lompatan pun berasa tidak menyentuh misalnya tinggal telah ditentukan. Poin E, perlengan perlengan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang dibutuhkan hampir pada setiap cabang olahraga karena dengan memiliki power yang bagus maka seseorang akan lebih mudah dalam menguasai teknik. Dasar suatu cabang olahraga power merupakan produk dari kekuatan dan kecepatan power adalah kemampuan otot untuk meraih kekuatan maksimal dalam waktu yang singkat. Harsono 2001 halaman 20 power Power dapat diartikan sebagai kekuatan kecepatan yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan suatu gerak. Oleh karena itu, urutan letak power diberikan kepada olahraga untuk kekuatan dan kecepatan. Power sebagai produksi dari dua kemampuan yaitu kekuatan strength dan kecepatan speed untuk melakukan power maksimal dan waktu yang sangat cepat. Power dan sering pula disebut daya eksplosif atau suatu kemampuan gerak yang sangat penting untuk menunjang setiap aktivitas pada saat cabang olahraga. Widya Stuti 2011 halaman 100. Kerangka berpikir. Cabang olahraga juga ada merupakan salah satu cabang olahraga yang cukup digemari Indonesia. Terbukti dengan banyak persatuan-persatuan judo di kota maupun di kabupaten. Dasar olahraga judo adalah bantingan yang melakukan gerakan dasar seperti itu sangat memerlukan power tungkai dan power lengan agar lebih sangat melakukan bantingan berdasarkan kajian teoritik di atas maka dapat disimpulkan bahwa power tungkai dan power lengan diharapkan memiliki hubungan signifikan terhadap hasil bantingan teknik seonangnya. Ini ada X1, X2. X1 adalah power tungkai, X2 power lengan, dan J adalah bantingan teknik seonangnya. Poin K, hipotesis. Dalam berbagai masalah dalam penelitian perlu buat hipotesis sementara berdasarkan kajian teori dalam keterangan berpikir di atas dapat simpulkan hipotesis sebagai berikut. A. Terdapat hubungan yang signifikan antara power tungkai terhadap hasil bantingan seonangnya pada atlet judo klub judo Bandar Lampung. B. Terdapat hubungan yang signifikan antara power lengan terhadap hasil bantingan seonangnya pada judo klub Bandar Lampung. Bab ketiga, metodologi penelitian. Poin A, metode penelitian. Poin B, bahwa populasi dan sampel. Poin C, instrumen penelitian. Poin D, teknik pengambilan data. Poin E, teknik analisis data. Poin A, metode penelitian. Menurut Sugiono 2013 halaman 3, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan digunakan tertentu. Sedangkan menurut Ari Kunto 2013 halaman 10, metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Penelitian dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui tingkat hubungan antar dua variabel atau lebih tanpa melakukan perubahan tambahan atau manipulasi terhadap data yang memang sudah ada. Berdasarkan tujuan penelitian yang hubungannya signifikan antara power tungkai dan power lengan terhadap hasil bantingan teknis seonangnya pada klub judo Bandar Lampung. B. Populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono 2013 halaman 148, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan menurut Ari Kunto 2013 halaman 105, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Ditarik kesimpulan populasi dan penelitian ini adalah judo Bandar Lampung usia 16 sampai 20 tahun yang berjumlah 15 orang. Sampel menurut Ari Kunto 2013 108 bahwa sampel adalah sebagai atau wakil populasi yang diteliti mengenai penentuan jumlah sampel. Penelitian lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi selanjutnya jika jumlah subjek besar dapat diambil antara 10 sampai 15 atau 20 sampai 25 dalam penelitian ini sampai peneliti menggunakan adalah total sampel yang jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yang sama di mana populasi atlet klub judo sampai dalam penelitian ini adalah judo Bandar Lampung usia 16 sampai 20 tahun sebanyak 15 orang. Poin C, instrumen penelitian. Menurut Sugiono 2013 halaman 178 menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena atau maupun sosial yang diamati. Keberhasilan suatu penelitian lebih banyak digunakan oleh instrumen yang digunakan. Sebab data diperoleh untuk menjawab pertanyaan peneliti yang menguji melalui instrumen tersebut. Instrumen dalam penelitian terdiri dari 4 bentuk yaitu tes power tungkai, tes power lengan, tes bantingan seonangnya. Ada alat untuk mengumpulkan data dalam penelitian sebagai berikut: alat ukur power
otot tungkai menggunakan alat yang disebut digital vertical jump. Widya Stuti 2015 halaman 100 poin D, teknik pengumpulan data. Menurut Ari Kunto 2013 halaman 265 dijelaskan bahwa metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Jadi untuk memperoleh data yang diinginkan sesuai dengan tujuan peneliti sesuai bagian dari langkah yang mengumpulkan data merupakan langkah yang suka karena data-data yang salah satu menyebabkan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik akan salah pula. Dalam penelitian ini penelitian melakukan tes yang pengumpulan melalui metode survei dengan pendekatan one shot model, yaitu penelitian mengamati secara langsung pelaksanaan tes dan pengukuran di lapangan. Tes power otot tungkai. Ini gambar 13 itu digital vertical jump. Gambar di atas adalah pelaksanaan tes vertical jump. Tujuannya untuk mendapatkan data tentang power otot tungkai menggunakan tes vertical jump. Alat dan fasilitas digital vertical jump, formula tes, alat tulis pelaksanaan, tester menyiapkan alat, tester menyalakan alat jika menekan tombol on sehingga alat siap ditanda angka 0. Tester berdiri tegak lurus dengan kedua kaki selebar bahu, telapak tangan untuk menempel penuh pada karpet lompatan. Posisi awal ketika tester on meloncat adalah telapak kaki tetapi menempel di karpet, lutut diteguhkan membengkok sudut sekitar 45 derajat, tangan lurus ke arah belakang badan, lalu tester meloncat ke atas setinggi mungkin. Alat akan menunjukkan skor pada saat tester selesai melakukan lonjatan. Lonjatan ini dilakukan sebanyak 2 kali. Kesempatan penilaian terdiri dari 2 kali perlompatan yang akan dicatat sebagai skor dengan satuan cm dengan fasilitas 0,989 dan rehabilitas 0,977. Nur Hasan dan Khairil 2013 halaman 175. Norma vertikal jam dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2 tes power tungkai. Ini gambar tes power tungkai, power lengan putri, putra putri kategori 45 putra, 47 46 putra, 45 putri baik sekali, 41 sampai 44 putra, 36 sampai 41 baik, 34 sampai 40 putra sedan, 29 sampai 35 sedan putri, putra 28 sampai 33, kurang 23 sampai 28 putri, kurang dari 27, kurang dari 22, kurang sekali putra maupun putri. Pelaksanaan sampai memakai baju karate atau baju olahraga sebelum melaksanakan tes. Atlet wajib melakukan pemanasan. Setelah pemanasan selesai, atlet melakukan tes medisimbol. Atlet duduk dengan posisi kaki diluruskan, kemudian melakukan lemparan bola medisimbol ke arah depan dengan kekuatan tenaga. Penilaian beberapa jauh lemparan yang dilakukan oleh atlet tersebut. Yang kedua, dihitung dengan tali meteran dengan satuan sentimeter. Yang poin 3, tes banting sewenang. Tujuan ini dipergunakan untuk mengukur kemampuan bantingan bahu atau sewenang atlet. Alat dan fasilitas lapangan, target, stopwatch, alat tulis. Hasil poin yang diprotes dalam melakukan bantingan bahu. Petugas peran timer yang bertugas memberikan bahwa mulai dari selesai ketika tester telah melaksanakan bantingan bahu sewenang selama 1 menit. Seorang pengawas dapat catat hasil yang bertugas minta beberapa poin yang diperoleh tester. 1 orang dokumentasi. 5. Pelaksanaan tes terdiri menghadap ke arah target. Setelah pemegang tugas memberikan apa-apa, mulai tes melakukan bantingan bahu sewenang selama 1 menit. Pengambilan poin dilakukan ada beberapa bantingan yang berhasil dilakukan tes dan menghentikan tes setelah melakukan serangan selama 1 menit. Pengawas mengawasi jalannya tes dan mencatat hasilnya. Penilaian hasil yang dapat adalah poin yang diperoleh tes pada saat melakukan serangan dalam waktu 3 kali 1 menit. Ambil nilai terbaik, nilai yang paling baik. Nilai bantingan kategori 49 sangat baik, 37 sampai 48 baik, 25 sampai 36 cukup, 13 sampai 24 kurang, yang sangat kurang adalah 1 sampai 12. Poin E, teknik analisis data. Untuk menganalisis data dalam penelitian ada 2 jenis analisis data yang dapat digunakan, yaitu analisis data statistik dan analisis data non-statistik. Analisis data statistik adalah cara-cara ilmiah yang diterapkan dalam menganalisis, mengumpulkan, menyusun, dan menyajikan data menyelidikan yang mewujudkan angka untuk menjawab hipotesis penelitian. Data yang dianalisis dalam data variabel bebas, yaitu X1 power otot tungkai, X2 power dengan Y, sedangkan bantingan sewenang terhadap X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan X3 X2 terhadap Y. Uji normalisasi data dilakukan sebagai prasyarat untuk melakukan uji perbedaan dari hasil uji masyarakat tersebut akan diketahui apabila data distribusi normal dan homogen atau sebaliknya. Hal ini diketahui untuk menentukan jenis statistik yang akan digunakan dalam uji beda. Untuk melakukan uji normalisasi dan menggunakan uji kenormalan yang dikenal dengan uji Liverfors. Suatu data dikatakan berdistribusi normal bila L hitung kurang dari tabel dengan tarif signifikan 5%, maka data tersebut berdistribusi normal.
Sabjana 2012 halaman 148. Uji korelasi produk momen. Uji korelasi digunakan untuk mengetahui besar hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam uji korelasi ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara power atau tungkai berjalan panjang tungkai dan kelentukan sehingga dipanggul terhadap kemampuan power Nolly Koki dengan menggunakan rumus sebagai berikut. RXY sama dengan N V N N XY kurang dari X kali Y per N jumlah skor kali X2 kurang jumlah skor kali pangkat 2 N jumlah skor kali Y2 kurang jumlah skor kali Y2. Keterangan XY korelasi koefisien korelasi N jumlah sampel X skor variabel X Y skor variabel Y X jumlah skor variabel X1 Y jumlah skor variabel Y X jumlah skor variabel X2 Y pangkat 2 jumlah skor variabel Y pangkat 2. Menu Sugiono 2013 halaman 246. Harga R yang diperoleh dari perhitungan hasil tes dikonsultasikan dengan tabel R produk momen untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan dan berinterpretasi koefisien korelasi nilai R pada tabel di bawah ini. Tabel interpretasi uji rehabilitasi R interpretasi. Interval koefisien korelasi 0,80 sampai 1,0 sangat baik, 0,60 sampai 0,78 kuat, 0,40 sampai 0,59 cukup kuat, 0,20 sampai 0,39 rendah, 0,00 sampai 0,19 sangat rendah. Kriteria pengujian hipotesis tolak H jika T hitung lebih besar dari tabel dapat diterima HO jika T dihitung lebih kurang dari T. Untuk distribusi T diambil N kurang 2 dengan X sama dengan 0,05 dengan untuk mencari besarnya sumbangan kontribusi antara variabel X dan variabel Y, maka menggunakan rumus koefisien determinasi HKP sama dengan R2 kali 100%. Keterangan KV adalah nilai koefisien determinan R koefisien korelasi. Bab 4 hasil dan pembahasan. Yang pertama hasil penelitian, yang kedua analisis data, uji hipotesis, yang keempat pembahasan. Deskripsi data. Jenis kelamin membahas diambil sampel adalah Adil putra dan putri klub judo pada Lampung. Usianya dalam penelitian usia yang dimiliki sampai berkisaran antara 15 sampai 22 tahun. Deskripsi data hasil penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hasil dari tes square otot lengan yang dilakukan sebanyak 3 kali percobaan. Data yang diperoleh tiap-tiap variabel tersebut kemudian dikelompokkan, dianalisis dan distatistik seperti terlihat pada lampiran. Adapun rangkuman deskripsi data secara keseluruhan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Tabel 5 deskripsi data. 1. Hasil sampel, yang kedua rata, yang ketiga SD. Variabel kekuatan otot tungkai 15 orang, kekuatan otot lengan 15, bantingan asenangnya 15 orang, kekuatan otot tungkai rata 107,44, SD 10,729, rata otot lengan 0,740, SD 0,891, rata 0,576, SD 0,785. Mendapat nilai rata-rata sebesar 0,740 dan nilai standar deviasi sebesar 0,891. Kemudian hasil bantingan sebenarnya mendapat nilai rata sebesar 0,576 dengan standar deviasi sebesar 0,785. Kemudian diperjelas dengan diagram di bawah ini. Kekuatan otot tungkai berdasarkan gambar di atas, hasil pengkurang hasil kekuatan otot tungkai dengan jumlah sebanyak 15 orang menunjukkan bahwa rata-rata kekuatan otot tungkai sebesar 107,44, standar deviasi 110,729 atau 10,72. Berdasarkan gambar di atas, hasil pengkurang hasil kekuatan otot lengan dengan jumlah skor 15 orang menunjukkan bahwa rata kekuatan otot lengan 0,744, standar deviasinya adalah 0,891.
Gambar 17 ini bantingan sekenangnya. Berdasarkan data hasil pengkurang hasil bantingan dengan jumlah sebesar 15 orang, menunjukkan bahwa rata kekuatan otot tungkai sebesar 0,576, standar deviasinya 0,785. Hasilnya, analisis dasar sebelum mencari pengaruh X1 kekuatan otot tungkai dan X2 kekuatan otot lengan di klub judo penelap. Hipotesis yang diajukan dalam peneliti diperlukan diuji dibuktikan melalui data empiris yang diperoleh lapangan melalui tes dan pengukuran terhadap variabel diteliti selanjutnya dalam tersebut akan diolah secara statistik. Pengujian hipotesis tersebut menggunakan statistik uji R atau R hitung. Uji normalisasi dapat dilakukan sebagai prasyarat untuk melakukan uji perbedaan. Dengan hasil prasyarat tersebut akan diketahui apabila data berdistribusi normal dan homogen atau sebagainya. Jika L hitung kurang dari L, tabel artinya data berdistribusi normal, dan jika sebaiknya data tersebut tidak berdistribusi normal. Sujana 2002 rangkuman hasil analisis dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Variabel N L kesimpulan X1 15 orang, L itu 0,283, X 0,294, kesimpulannya normal. X2 15 orang, L itu 0,142, 0,147 normal. Berdasar tabel data dapat ditemukan bahwa hasil uji normalitas kekuatan otot tungkai mendapatkan nilai L itu 0,2283 kurang dari L tabel 0,294 dengan kekuatan otot lengan mendapatkan nilai L itu 0,142 kurang dari L tabel 0,187, artinya data tersebut didistribusikan normal. Data tersebut berdistribusi normal. Tabel ketujuh uji homogenitas. Pertama, kekuatan tungkai, kekuatan lengan. Hitung F tabel kesimpulan. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai F itu lebih kecil daripada nilai F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut homogen atau sama. Pengujian hipotesis tersebut maka dilakukan uji di T antara tes awal dan tes akhir setiap variabel. Uji hipotesis satu, hipotesis yang satu atau terdapat hubungan signifikan antara power tungkai terhadap hasil bantingan sebenarnya pada atlet judo Bandar Lampung. Untuk memperjelas hubungan antara variabel maka uji dipengaruhi dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 8 hasil analisis korelasi antara kekuatan otot tungkai dan bantingan sebenarnya di klub judo Bandar Lampung. Variabel kekuatan otot tungkai berdasarkan tabel di atas maka hasil analisis dapat diperoleh hubungan kekuatan otot tungkai dengan R itu 0,621 lebih besar dari 0,514 dari R tabel, maka dapat ditunjukkan bahwa kekuatan otot tungkai memiliki hubungan yang signifikan terhadap hasil bantingan sewenang, maka hipotesis diterima. Poin 4, uji hipotesis 2. Uji hipotesis yang kedua adalah terdapat hubungan yang signifikan antara lengan terhadap hasil bantingan sewenang pada atlet judo Bandar Lampung. Untuk memperjelas hubungan antara variabel maka dilakukan uji dipengaruhi dengan dilihat pada tabel di bawah ini. Hasil analisis korelasi antara kekuatan otot lengan dan hasil bantingan sewenang pada klub judo Bandar Lampung. Berdasarkan tabel data hasil analisis di atas diperoleh hubungan antara kekuatan otot lengan dengan nilai R itu 0,603 lebih besar dari 0,514 dari R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan otot lengan memiliki hubungan yang signifikan terhadap hasil bantingan teknik sewenang, maka hipotesis diterima. Pembahasan berdasar hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat dilihat dari pengujian hipotesis di atas menunjukkan bahwa kekuatan otot tungkai dan kekuatan otot lengan memiliki hubungan yang signifikan. Uji hipotesis salah satu adalah terdapat hubungan yang signifikan antara power tungkai hasil bantingan sewenang pada atlet judo Bandar Lampung. Hasil analisis dapat di atas maka hubungan otot kekuatan otot tungkai R itu 0,621 lebih besar dari 0,514 dan R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan otot tungkai memiliki hubungan yang signifikan terhadap hasil bantingan sewenang, maka hipotesis diterima. Uji hipotesis kedua adalah terdapat hubungan yang signifikan antara power lengan terhadap hasil sewenang pada klub judo Bandar Lampung. Berdasarkan tabel atas maka analisis di atas diperoleh hubungan antara kedua otot lengan R dihitung 0,603 lebih besar dari 0,514 R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan otot lengan memiliki hubungan yang signifikan terhadap hasil bantingan teknik sewenang. Daya ledak dalam korelasi sebagai salah satu komponen yang harus dimiliki sebagai cabang olahraga, karena hal itu berkaitan dengan hasil dari seluruh kerja yang dilakukan baik secara individu maupun setelah melakukan aktivitas olahraga, di mana hasil komponen dibutuhkan komponen cabang olahraga. Daya ledak merupakan salah satu unsur untuk mencari komponen-komponen fisik yang kemampuan daya ledak tinggal sampai batas tertentu. Dengan melakukan latihan tertentu yang sangat sesuai, daya ledak adalah suatu kemampuan seorang atlet untuk mengatasi suatu hambatan dengan kecepatan kontraksi yang tinggi. Menurut Harsono 2001 halaman 24, daya ledak adalah kemampuan otot dan kepala otot seorang untuk memperkuat masalah dikarenakan waktu yang sependek-pendeknya, sesingkat-singkatnya.
Bab keempat, kesimpulan dan saran. Bab kelima, kesimpulan dan saran. Kesimpulan poin C, sarana. Kesimpulan adalah hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian diuraikan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini dikemukakan simpulan, implikasi, dan saran sebagai berikut. A. Simpulan, terdapat hubungan signifikan antara pola tungkai terhadap hasil bantingan sebenarnya pada klub judo. Pada lampu, terdapat hubungan signifikan antara pola lengan terhadap hasil bantingan teknik pada klub judo. B. Saran, peneliti sebagai bahan analisis untuk mengetahui kekuatan otot tungkai dan kekuatan lengan terhadap hasil bantingan. 2. Pelatih untuk meningkatkan power tungkai dan power lengan atlet untuk memaksimalkan hasil bantingan teknik sebenarnya. Program sebagai bahan masukan dalam penelitian metode korelasi khusus cabang olahraga judo. Saran, berdasarkan penelitian yang dilaksanakan terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan. Adapun saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut. Pertama, kepada pelatih, terutama pada senior atau pelatih klub judo, hendaknya mengetahui bahwa kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, kekuatan otot cengkraman tangan sangatlah penting untuk meningkatkan keberhasilan bantingan. Penelitian ini dapat ditindaklanjuti dengan penelitian yang mengkaji variabel-variabel guna untuk menunjang atau meningkatkan keberhasilan bantingan. Yang ketiga, untuk ingin melakukan penelitian serupa agar memperhatikan faktor-faktor dan mempengaruhi hasil penelitian seperti kehadiran sampel, kesiapan, dan kesediaan sampel untuk melakukan penelitian serta tepat waktu. 4. Kepada pelatih dan asisten pelatih daerah guru olahraga hendaknya lakukan meningkatkan kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan melatih kekuatan cengkraman, dan difokuskan atau diperhatikan kembali kepada atlet judo terutama junior untuk meningkatkan hasil dari bantingan yang dilakukan dalam latihan maupun pertandingan. Terima kasih. Dia mancing dan
Cukup.